wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari jurusan Administrasi Publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Zakiradwabi. Nama saya Najwa. Dan nama saya Nabila. Dalam video ini, kami akan membahas ada dua sesi nih. Yang pertama, ada pengertian dan juga apa peran organisasi internasional. Terus yang kedua, kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang sangat berkembang. Kita terus videonya. Menurut kalian apa sih organisasi internasional itu dan apa perannya? Jadi organisasi internasional itu adalah lembaga yang dibentuk oleh dua negara atau lebih untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Bisa di bidang politik, ekonomi, keamanan lingkungan, dan lainnya. Nah, tujuannya supaya tim antar negara bisa saling membantu menyelesaikan masalah global yang nggak bisa diselesaikan oleh negara itu sendiri. Nah, betul. Misalnya kayak PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus ke perdamaian dunia atau WHO di bidang kesehatan dan WTO di bidang perdagangan. Nah, mereka itu jadi wadah buat negara-negara untuk berdialog, bikin kebijakan bersama, dan mencegah konflik. Tapi penting juga kita sadari bahwa di balik kerjasama itu masih ada tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan kekuasaan. Negara besar biasanya punya pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan negara berkembang. Secara umum, organisasi internasional ini sangat dibutuhkan karena dunia kita ini kan saling terhubung ya. Perlu adanya kerjasama yang kuat untuk mengatasi masalah global, pandemi, konflik, maupun perubahan iklim. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa organisasi internasional ini adalah alat penting untuk menjembatani kerjasama antar negara. Tetapi mereka juga perlu terus diperbaiki supaya lebih adil dan efektif. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu isu aktual. Salah satu isu yang mencolok adalah konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Ketegangan ini makin terasa sejak tahun 2018 ketika Amerika mulai menarikkan tarif terhadap barang-barang Cina. Iya, waktu itu Presiden Donald Trump bilang bahwa Cina itu curang dalam perdagangan. Misalnya dianggap manipulasi mata uang dan mencuri teknologi. Cina nggak tinggal diam, mereka juga balas dengan tarif yang tinggi terhadap produk Amerika. Jadi ini kayak balas-balasan gitu, istilahnya kayak perang dagang. Nah, yang bikin ini penting dibahas di mata kuliah ini itu karena ada dua negara ini adalah negara WTO. Harusnya WTO ini bisa jadi penengah dalam konflik seperti ini, tapi dalam kasus ini malah terlihat bahwa WTO ini agak kesulitan untuk menengahi. Nah, kemudian negara besar seperti Amerika sering pakai alasan keamanan nasional untuk keluar dari aturan WTO. Padahal ini bisa jadi presiden buruk bagi negara lain akhirnya ikut-ikutan mengabaikan peraturan bersama. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa organisasi internasional seperti WTO masih punya kelemahan dalam menghadapi negara besar. Tetapi justru ini bisa jadi pengingat bahwa reformasi dan penguatan lembaga internasional itu penting, supaya bisa lebih adil dan dihormati semua negara besar maupun kecil. Nah, kita tadi di sisi kelompok kami, kita sudah membahas pengertian dan peran organisasi internasional. Kemudian, kita juga membahas konflik perdagangan Amerika Cina sebagai isu terkini. Harapan kami, semoga organisasi internasional ke depan bisa lebih kuat dan adil dalam menjalankan tugas. Terima kasih sudah menyimak diskusi kami. Jangan lupa tinggalkan komentar atau pendapat kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.